Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Kaswadi, NIM 1810204086, lokal 3C. Dosen pembimbing Pak Hendra Ladirman. Dan di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Ekologi berasal dari kata Yunani yaitu eikos, habitat, dan logos, ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ruang lingkup ekologi terbagi menjadi 4, yaitu spesies, populasi, komunitas, dan ekosistem. Yang pertama, spesies. Suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas dapat mengadakan perkawinan secara bebas dan dapat menghasilkan anak yang fertilitas dan berfertilitas sama dengan induknya. Populasi, sekelompok makhluk yang hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. 3. Komunitas, kumpulan populasi hewan dan tumbuhan yang hidup secara bersamaan dalam suatu lingkungan. Yang keempat, ekosistem, suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian lingkungan. Lingkungan hidup akumulasi dari interaksi berbagai faktor dan yang terkandung dalam lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan hidup sebagai sumber daya. Lingkungan hidup termasuk sumber daya, yaitu sumber daya alam, baik secara global maupun nasional dalam sejarah peradaban manusia dalam menopang kehidupan manusia. Unsur penyedia kebutuhan umat manusia dalam makhluk hidup, yaitu ada faktor biotik, faktor abiotik, dan faktor budaya. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dan faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik, kimia antara suhu, sinar, air, tanah, ketinggian, tempat, angin, dan garis lintang. Faktor budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bermasyarakat dari orang atau kelompok yang ada di dalamnya. Kemudian jenis-jenis lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan, dan lingkungan hidup sosial. Adapun komponen biotik, yaitu tumbuhan, manusia, dan hewan. Tumbuhan itu sebagai heterotrof atau produsen yang menghasilkan makanan untuk manusia. Bisa fungsinya seperti padi, buah-buahan, dan juga gandum. Dan manusia di sini berfungsi sebagai konsumen. Manusia dan hewan berfungsi sebagai konsumen yang memakan hasil produsen dari tumbuhan. Dan selain ada manusia, tumbuhan, dan hewan, ada lagi scavenger, benalu, harimau, dan juga bakteri, dan jamur. Sebagai komponen biotik. Dan komponen abiotik, ada udara. Di dalam udara mengandung kelembapan membantu penyebaran spora, contohnya lumut dan tumbuhan paku. Kemudian tanah, fungsi sebagai sumber makanan bagi tumbuhan dan tempat berpijak. Kemudian air, fungsinya sebagai sumber kehidupan isi tubuh manusia, sebagian besar mengandung air. Dan kemudian cahaya matahari, fungsi membantu proses fotosintesis. Kemudian ada suhu dan cahaya adalah suatu kesatuan yang menyusun ekosistem, fungsinya membantu metabolisme tumbuhan. Kemudian topografi atau ketinggian,
Kemudian selitas atau pH menentukan kumpulan organisme. Kemudian ada garam dan mineral. Kemudian ada tingkat organisme makhluk hidup dalam spesies. Yang pertama ada protoplasma, adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan sejenisnya. Sel adalah suatu dasar atau organisme dan terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Kemudian jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, misalnya jaringan otot. Kemudian ada organ adalah sebagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan dan manusia, daun atau akar pada tumbuhan. Kemudian ada sistem organ, adalah kerjasama antara struktural dan fungsional yang harmonis, misalnya kerjasama antara mata dan telinga, antara daun dan batang pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada organisme, adalah suatu benda hidup atau makhluk hidup. Sekian hasil presentasi singkat saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.